I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sevina Putri dengan NIM 222349097, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ateisme dalam film anime yaitu Youjo Senki. Sebelum itu, saya akan memberi pengertian dulu tentang ateisme itu apa. Ateis adalah ketidakpercayaan atau penolakan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Orang yang mengidentifikasi diri sebagai ateis tidak meyakini adanya entitas Tuhan. Akan tetapi, ateis memiliki cakupan yang lebih luas dan menolak semua kepercayaan terhadap makhluk spiritual. Dan sejauh kepercayaan terhadap makhluk spiritual merupakan penentuan makna suatu sistem menjadi religius, maka ateisme menolak semua agama. Jadi ateisme bukan hanya penolakan terhadap konsepsi utama Yudaisme, Kristen, dan Islam. Hal ini juga merupakan penolakan terhadap keyakinan agama-agama Afrika seperti agama Dinka, Nuer, dan Nuer terhadap dewa-dewa antropomorfik Yunani dan Romawi klasik, dan terhadap konsepsi transendental Hinduisme dan warga agama Buddha. Ateisme sendiri merupakan hal yang wajar pada suatu negara maju seperti Jepang. Ateisme dapat dilihat melalui media hiburan yang populer di Jepang yaitu anime. Anime sendiri memiliki sebuah genre yang populer yaitu isekai atau dunia lain. Anime yang mengangkat tema isekai pada umumnya dapat ditemui karakter utama yang diawali cerita mati dan dihidupkan kembali oleh dewa atau Tuhan. Ketika proses reinkarnasi ini dapat terlihat bagaimana karakter utama berinteraksi dengan dewa tersebut, di mana karakter utama akan tidak percaya bahkan berargumen dan marah kepada karakter dewa tersebut. Salah satu anime yang mengangkat ateis yang berjudul yaitu Youjo Senki. Serial anime Youjo Senki atau dalam bahasa Inggris The Saga of the Evil Tanya berasal dari novel yang mulai serialisnya pada tahun 2010. Serial ini memulai ceritanya dengan seorang tokoh tanpa nama yang bekerja sebagai HR atau Human Resource yang memiliki tugas untuk merekrut dan mencatat karyawan. Cerita ini dimulai tokoh tanpa nama yang memecat pegawai di perusahaan yang dia tempati. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang, tokoh tanpa nama didorong ke arah rel kereta oleh pegawai tersebut. Tokoh tanpa nama akhirnya tertabrak kereta dan berakhir di suatu tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan. Ketika bertemu dengan Tuhan, tokoh tanpa nama tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga dia dihukum dengan dikirimkan sebuah dunia lain. Tokoh tanpa nama dilahirkan kembali sebagai anak perempuan yang bernama Tanya de Gurechaf. Hal ini merupakan usaha Tuhan agar Tanya de Gurechaf mempercayai Tuhan dengan mengirim ke dunia yang penuh kesulitan dan perperangan. Singkat kata, dia pun bereinkarnasi menjadi Tanya di dunia lain yang mirip dengan bumi. Dia hidup seperti seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Untungnya, dia masih memiliki ingatan kehidupan yang masa lalu. Jadi, dia masih ingat dengan apa yang menjadi perjanjiannya dalam si keberadaan X. Lalu, karena si Tanya ini masih ngotot untuk gak mau
Lalu karena si Tanya ini masih ngotot untuk nggak mau percaya keberadaan dewa, maka dia pun harus bertahan hidup di dunia barunya karena ia adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tapi dia merasa bakalan susah untuk hidup sebagai seorang gadis miskin di masa keperangan itu. Untungnya dia memiliki bakat sihir yang ditemukan oleh dokter militer. Dan dengan segera Tanya pun diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tanya pun merasa kalau inilah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang terjamin dan aman. Dia pun berencana untuk menaiki tangga militer dan mencapai jabatan yang tinggi agar hidup enak dan bertahan lama. Tujuannya tentu saja untuk membalas dendam kepada keberadaan X yang telah memberinya kehidupan yang berat. Dengan cara hidup dengan mulus, mudah, dan aman, pada hasil berkat kerja kerasnya dalam setahun, Tanya sudah dijadikan instruktur militer dan melatih para prajurit-prajurit baru. Dan karena dia masih di bawah umur atau bocil, awalnya Tanya sering diremehkan soal bawaan diri sendiri, bawahannya. Tapi semua dijawab dengan ketegasan dan kekejamannya dalam memimpin. Dia tidak segan-segan untuk menghajar bawahannya kalau melanggar perintahnya. Beberapa waktu kemudian, Tanya pun naik jabatan sebagai perwira pertama Legion II dan menjalani misi pertamanya. Dia ditegaskan untuk mengintai lokasi pasukan darat aliansi yang melintasi perbatasan seorang diri. Awalnya, misi itu berjalan lancar dan bekerjasamanya pasukan artileri kekaisaran berhasil melanjutkan pasukan itu. Tetapi tiba-tiba ada satu batalion sihir yang menyerangnya. Tanya pun baru pertama kali merasakan pertempuran itu. Awalnya mereka merasa takut dan berusaha kabur. Tapi karena udah nggak ada jalan keluar, akhirnya dia pun memaksakan dirinya untuk bertarung demi bertahan hidup. Dan gak disangka, Tanya pun mampu menghabisi para pasukan sihir musuh tersebut satu persatu. Terus untuk dapat kabur dari tempat itu, Tanya pun pura-pura melakukan serangan bunuh diri. Harapannya tentu aja habis ini dia bakalan diberi penghargaan dan gak ditempatin di garis depan lagi. Tapi Tanya malah dianggap jago dan diberi penghargaan lencana Silverwing karena proyektasinya itu. Setelah sembuh dari lukanya, Tanya pun ditugaskan untuk menjadi instruktur unit garis belakang. Awalnya si Tanya udah seneng banget, tujuannya untuk hidup aman di militer bakalan terwujud. Tapi sayangnya di unit itu si Tanya malah disuruh jadi rekan pekerjaan coba peralatan sihir perang yang baru. Dan tugas ini ternyata sangat bahaya dengan maju di garis depan. Alhasil si Tanya pun marah-marah dan diminta pindah tugas ke unit lain. Dan permintaannya itu disetujui oleh kantor pusat. Terus untuk dapat kabur dari tempat itu, Tanya pun pura-pura melakukan serangan bunuh diri. Harapannya tentu aja habis ini dia bakalan diberi penghargaan dan gak ditempatin di garis depan lagi. Tapi Tanya malah dianggap jago dan diberi penghargaan lencana Silverwing karena proyektasinya itu. Setelah sembuh dari lukanya, Tanya pun ditugaskan untuk menjadi instruktur unit garis belakang. Awalnya si Tanya udah seneng banget, tujuannya untuk hidup aman di militer kayak bakalan terwujud. Tapi sayangnya di unit itu si Tanya malah disuruh jadi rekan pekerjaan coba peralatan sihir perang yang baru. Dan tugas ini ternyata sangat bahaya dengan maju di garis depan. Alhasil si Tanya pun marah-marah dan diminta pindah tugas ke unit lain. Dan permintaannya itu disetujui oleh kantor pusat.
Singkat cerita, Tanya gagal saat mencoba memastikan dan melepaskan alat itu, dan saat sebelum meledak, tiba-tiba keberadaan X kembali muncul. X tak akan memberi Tanya keajaiban dan kemampuan untuk mengendalikan permata itu, asalkan dirinya mau berdoa kepada dewa. Tanya pun saat tahu keberadaan X yang memaksanya untuk percaya kepada dewa dengan cara licik itu. Tapi daripada dia meledak dan mati, mau gak mau Tanya pun harus menurut si X tersebut. Dan benar saja, setelah itu Tanya berdoa kepada dewa. Akhirnya dia pun berhasil menguasai permata sihir itu dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Menjadi pahlawan di perang Rain itu akhirnya promosi jabatan, dan ia dipanggil kembali untuk menuju ibu kota. Awalnya keputusan kenaikan pangkat Tanya itu ditentang oleh Rerugen karena dia ngerasa kalau Tanya itu terlalu kejam dan psikopat, sehingga ditakutkan akan membawa petaka bagi kekaisaran. Tapi jenderal yang bernama Zetois nggak setuju hal itu karena Tanya tetap diberi kenaikan pangkat. Singkat cerita, dia kembali mengikuti pendidikan militer khusus perwira di Akademi Kemiliteran, dan setelah lulus nanti kehidupan yang aman pun menantinya. Kemudian saat berada di perpustakaan, Tanya tak sengaja bertemu dengan Jenderal Zetois yang menjabat sebagai detektor strategi. Zetois yang tahu reputasi Tanya itu pun lalu mengajaknya berbincang-bincang. Ternyata Zetois ingin mengetahui pandangan Tanya tentang perkembangan perang yang akan terjadi ke depannya. Tanya lalu mencoba untuk membuat Zetois kagum dengan jawabannya. Dia berkata bahwa kedepannya perang dunia akan segera terwujud dan kekaisaran harus mengambil langkah terlebih dahulu dengan menyerang dan mengalahkan negara republik. Lalu Jenderal Zetois kayaknya cukup terkesan dengan strategi Tanya itu. Dia pun menyeru Tanya untuk menuliskan proposal resmi tentang strategi perangnya tersebut. Singkat cerita, yang telah terjadinya perperangan, akhirnya negara kekaisaran berhasil menguasai dunia dan menempati wilayah ibu kota republik sebagai tempat penjajahan mereka. Semua orang dan petinggi kekaisaran tampak senang dan menikmati kemenangan mereka. Para bawahannya juga liburan ke pantai dan bersenang-senang. Tapi Tanya kayaknya masih kepikiran sesuatu. Dia pun lalu mencari info tentang keberadaan tentara militer Republik yang masih tersisa. Setelah mengetahui kalau tentara Republik berada di pelabuhan militer mereka, dia pun segera meminta atas bantuan Tanya untuk menyerang dan menghabisi mereka sekaligus. Tanya segera menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya dan khawatir kalau mereka akan kembali menghimpun kekuatan untuk menyerang kekaisaran. Tapi permintaan Tanya itu ditolak oleh para petinggi militer lainnya. Mereka menyebut bahwa kekhawatiran Tanya itu tidak berdasar dan mengira kalau Republik sudah benar-benar habis. Sayangnya kekhawatiran Tanya itu terbukti. Beberapa waktu setelah perperangan berakhir, mereka mendapat kabar kalau sisa tentara Republik mulai mengumpulkan prajurit-prajurit mereka dan membentuk aliansi dengan negara lain untuk melawan kekaisaran. Mereka menyebut dirinya pasukan kebebasan Republik. Tanya pun kelihatan sangat marah karena kehidupan dia kembali terusik hanya karena kebutuhan petinggi militer. Kekaisaran yang mengantuk mendengarkan perkataannya. Kemudian Tanya pun menyadari kalau ini semua mungkin adalah rencana dari keberadaan X untuk menyingkirkan dirinya, dan dia pun bersumpah untuk mengalahkannya dan bahkan melawan para dewa-dewa tersebut. Sudah saatnya kita mengambil alih pekerjaan dewa, kata Tanya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang film anime Youjo Senki, yang dalam artian film yang menggambarkan cerita tentang ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.